Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai tulabatil ahibba, ismahuli an u'arrifa anin nafsi amamakum jami'an. Ismi Amalia Permata. Yumkinu an tunaduni Amel. Ana talibatu fi jami'atil islamiyati wal hukumiyya Radin Fata Falimbangi. Wa fil kulliyatil adab wal ulumul insaniyah biqismil lughatul arabiyyatu wa adabiha. Raqmul julus. Wal an uridu an ubayyina lakum an jihazin nutqi wa a'dha'uha. Pengertian organ bicara. Organ bicara atau alat ucap adalah istilah yang merujuk pada perangkat manusia yang terdapat di antara dua bibir dan dua paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Alat ucap mencakup dari organ bicara, yaitu organ-organ yang menyertai langsung dalam proses pengeluaran suara. Alat ucap dan organnya terdapat di kepala dan dada. Para ahli bahasa telah membatasi bahwa alat ucap dibatasi oleh apa yang terdapat antara dua bibir pada kepala dan paru-paru di dada. Alat ucap dan organ-organnya ini dianggap sebagai salah satu pembelajaran terpenting dalam kajian fonologi karena alat ucap merupakan sumber bunyi bahasa atau sumber di mana bunyi bahasa terbentuk. Kamal Bashar telah menjelaskan bahwasannya ada beberapa poin yang dapat digunakan untuk mendeteksi hal apa saja yang mengenai organ bicara, yaitu yang pertama, penamaan organ bicara bersifat majas. Organ bicara tidak mengeluarkan bunyi perkataan, melainkan ia memiliki fungsi lain yang juga sangat penting. Umpamanya lidah. Fungsi lidah yang lainnya yaitu dapat merasakan dan menggerakkan makanan. Dan gigi memiliki fungsi lain yaitu menggigit dan mengunyah. Hidung untuk menghirup dan bernafas, begitu pula dengan paru-paru. Mengeluarkan suara merupakan satu dari banyaknya fungsi-fungsi yang dilakukan oleh organ bicara ini. Yang kedua, organ bicara terdiri dari organ-organ yang tidak banyak, akan tetapi mereka saling menyempurnakan. Ia merupakan sistem yang memiliki tingkat presisi atau ketelitian dan disiplin yang tinggi. Bunyi menjelaskan secara spesifik mengenai segala hal, seperti ba misalnya. Karena ba itu merupakan suara yang timbul dari bibir, dan bibir ini sendiri pas suaranya dengan karakteristiknya. Maka ketika dikeluarkan huruf ba, udara akan berhenti oleh terkatupnya bibir. Pita suara cenderung bergetar dengan cara tertentu. Dengan demikian, bunyi digambarkan sebagai stabil eksplosif lisani luar biasa. Yang ketiga, tidak semua organ bicara itu bergerak atau menerima pergerakan. Kebanyakan organ bicara itu tetap atau tidak bergerak atau sedikit mengalami pergerakan. Yang keempat, alat ucap terhadap organ bicara dan struktur dasarnya itu sama bagi setiap manusia, tidak berbeda dari satu dan yang lainnya atau dari satu golongan dengan golongan lainnya. Alat ucap terbagi berdasarkan sifatnya pada organ yang bergerak dan organ yang tidak bergerak. Organ yang bergerak yaitu bibir, lidah, langit-langit lunak, anak lidah, dan pita suara yang ada di dalam tenggorokan. Adapun organ yang tidak bergerak yaitu gigi, gusi, dan langit-langit keras. Alat ucap ditinjau dari segi penempatannya terbagi kepada supraglotal di atas kerongkongan, glotal dalam kerongkongan, dan subglotal di bawah kerongkongan. Nah, berikut ini merupakan gambar yang menjelaskan tentang alat ucap dan organ bicara. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam alat ucap dan organ bicara yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada paru-paru. Paru-paru umpama dua bentuk kerucut yang di dalamnya ada pergantian oksigen yang bertukar dengan keluarnya karbon dioksida. Dan cara menggerakkan kedua paru yaitu dengan cara ditekan dan dikontrol oleh diafragma dan tulang rusuk. Yang kedua ada pipa udara. Pipa udara merupakan tabung yang terbuat dari tulang rawan dalam bentuk cincin yang tidak sempurna, yang terhubung satu sama lain melalui selaput lendir.
Diameter pipa yaitu 2 cm dan 2,5 cm. Panjangnya sekitar 11 cm dan dibagi menjadi 2 cabang, masing-masing cabang menuju paru-paru kanan dan kiri. Yang ketiga, kerongkongan. Kerongkongan atau tenggorokan merupakan kotak kartilago atau tulang rawan yang terletak pada pipa atas atau bagian batang tenggorokan dan terdiri dari 3 kartilago, yaitu yang pertama ada tiroid. Tiroid yakni kurang membulat dari belakang dan lebar menonjol dari depan. Bagian yang paling menonjol itu disebut jakun. Ia lebih menonjol pada pria dibanding wanita. Yang kedua ada krikoid, bentuk cincin dan merupakan satu-satunya cincin lengkap di seluruh saluran pernafasan. Bagian posterior lebih tinggi daripada bagian anterior dari cincin. Yang ketiga ada arytenoid, merupakan 2 buah di atas tulang rawan kedua dari belakang dan dapat meluncur ke bawah dan memutar dalam posisi berbeda. Ketiga aspek ini terdapat di tenggorokan pita suara. Yang keempat, rongga di atas kerongkongan. Ini merupakan titik dering yang menguatkan bunyi setelah melewati pita suara di tenggorokan. Dan rongga yang terletak di atas tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada rongga hidung, rongga mulut, dan rongga tenggorokan. Yang kelima ada lidah. Lidah merupakan organ yang paling penting dalam pengucapan bunyi. Lidah merupakan organ yang fleksibel yang paling banyak di dalam mulut. Ia terdiri dari sejumlah besar otot yang memungkinkannya untuk bergerak, menyusut, merenggang, dan memelintir ke setiap arah. Fleksibel lidah menjadi titik fokus untuk mengeluarkan sebagian besar suara linguistik ketika bertemu dengan organ manapun. Lidah memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama ada ujung lidah, pinggir lidah, tengah lidah, pangkal lidah, dan akar lidah. Tabel berikut ini menunjukkan suara yang masing-masing saling mengikuti dan ditunjukkan 3 bagian di bawah ini. Yang keenam, langit-langit mulut. Langit-langit mulut yaitu bagian yang setara dengan lidah dan terkait dengannya dalam situasi tertentu dalam menghasilkan bunyi tertentu. Langit-langit termasuk organ yang pasif, kecuali langit-langit lunak yang bisa bergerak mundur ke belakang dan bekerja sama dengan tekak untuk membuka dan menutup saluran udara ke hidung. Gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak lidah. 4 bagian dari langit-langit mulut ini adalah organ bicara yang tetap yang saling membantu dengan organ bicara yang lain dalam pembentukan suara, seperti yang sudah dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Yang ketujuh ada gigi. Gigi yaitu gigi atas yang merupakan organ bicara yang tetap, dan gigi bawah merupakan organ bicara yang bergerak. Setiap dari keduanya memiliki tugas yang penting dalam pembentukan suara atau bunyi. Fungsi gigi sebagai organ bicara sangat jelas karena merupakan penghambat udara yang datang dari paru-paru, sehingga tidak keluar secara serentak dari rongga mulut. Maka, suara tidak akan ada hanya dengan satu organ saja dari organ-organ yang lainnya, melainkan saling membantu dengan organ bicara yang lain. Tabel di bawah ini menunjukkan kontribusi antara gigi dan bunyi. Yang kedelapan adalah bibir. Bibir merupakan organ bicara yang dapat bergerak ke setiap arah dan memiliki situasi berbeda-beda ketika berbicara. Maka, ketika bibir merapat, udara tidak mungkin keluar, kemudian udara dilepaskan secara sekaligus dan udara bertiup keluar melalui bibir, menghasilkan suara yang eksplosif seperti halnya ketika mengucapkan huruf ba, dan melingkar ketika dalam keadaan pengucapan dhammah. Maka yang lainnya terbuka dengan besar ketika mengucapkan fathah dan kasrah. Bibir telah menjadi tempat keluarnya beberapa suara karena keduanya secara langsung berkontribusi dalam pembentukan suara yang bersumber dari bibir, yaitu pada huruf ba dan mim. Kadang keduanya bergerak mengambil bentuk dan situasi tertentu yang menjadikan pembentukan sebagian suara seperti membulat ketika mengucapkan wawu dan dhammah dan terbuka ketika mengucapkan fathah dan kasrah. Tabel di bawah ini menjelaskan pergerakan bibir dan keadaan bibir dengan suara yang kemudian terbentuk. Hal kadza minni, syukran lak.